Perkenalkan, nama saya Dina Maulida Saskia dengan NIM 121251131. Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Mahasiswa Universitas Sedia Nusantara. Di sini aku akan menjelaskan topik masalah serta hasil analisis yang berjudul pengaruh keterampilan mendengarkan terhadap kemampuan berbicara mahasiswa Undira. Mengapa sih saya memilih topik ini? Karena saya ingin membuktikan bahwa kualitas berbicara sangat bergantung pada kualitas mendengarkan. Keterampilan mendengarkan yang baik bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi tentang pemahaman mendalam yang pada akhirnya menghasilkan kemampuan berbicara yang lebih koheren, persuasif, dan akurat. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang masalah. Komunikasi efektif terdiri dari input atau output, yaitu mendengarkan dan berbicara. Masalah utamanya yaitu mahasiswa cenderung fokus pada penyampaian ide berbicara namun mengabaikan proses mendengarkan aktif. Di sini saya menyoroti fenomena di mana mahasiswa seringkali tidak sabar untuk berbicara, tetapi malas untuk mendengarkan. Padahal komunikasi itu seperti bejana berhubungan loh guys. Jadi apa yang keluar dari ucapan tergantung apa yang kita dengarkan. Dampak nyatanya bisa terjadi kesalahpahaman informasi, respon tidak relevan, dan argumen yang kurang berbobot. Jadi tuh ketika mahasiswa hanya fokus bicara tanpa menyimak, terjadilah miskomunikasi, atau argumen mereka jadi kosong karena tidak didasari informasi yang benar dari lawan bicara. Yang terakhir ada kebutuhan akademik yang maksudnya tanpa kemampuan menyimak dosen atau teman diskusi, mahasiswa tidak akan bisa menyusun argumen yang logis dan terstruktur. Next slide, rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu keterampilan mendengarkan. Saya akan mendeskripsikan dan menganalisis seberapa jago sih mahasiswa Undira dalam mendengarkan. Apakah mereka pendengar yang baik atau buruk? Lalu kemampuan berbicara. Saya akan mengukur seberapa jago mereka berbicara di depan umum. Terakhir, pengaruh signifikan. Tujuan akhirnya adalah membuktikan secara statistik, benar nggak sih kalau mereka yang pendengarannya bagus, cara berbicaranya juga pasti bagus. Yuk simak penjelasan saya. Di sini ada variabel X atau keterampilan mendengarkan. Di slide ini saya akan membedakan antara mendengar dan menyimak. Telinga bukan sekedar berfungsi untuk mendengarkan loh guys. Kalian juga harus menegaskan bahwa mendengar suara motor lewat itu pasif, tapi menyimak yang kalian teliti adalah proses aktif. Jadi otak bekerja keras di sini. Indikator utamanya terdiri dari konsentrasi dengan fokus penuh pada pembicara. Contoh, tidak main HP saat orang bicara. Kedua, komprehensif memahami ide pokok atau menangkap intisari bukan cuma kata per kata. Ketiga, analisis yang mengaitkan informasi dan mengevaluasi, jadi otak langsung memproses. Ini benar atau salah? Ini logis atau tidak? Keempat, adanya umpan balik dengan maksud memberikan respon yang relevan atau yang nyambung. Adapun variabel Y atau kemampuan berbicara. Berbicara adalah keterampilan produktif untuk menyampaikan gagasan secara lisan. Kualitas berbicara dinilai dari seberapa baik pesan dikemas dan dipahami. Menurut saya, berbicara bukan asal bunyi. Kalau di level mahasiswa, berbicara adalah kemampuan produktif yang bisa menghasilkan karya lisan. Indikator penilaiannya yaitu fluensi atau kelancaran berbicara. Alur bicara yang mulus dan tidak tersendat-sendat seperti yang kedua, ketepatan atau akurasi tata bahasa yang benar dan baku, seperti kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, serta keterangan. Ketiga, vokabulari atau kosakata yang kaya dan akademis, seperti menggunakan kata-kata intelek atau akademis, bukan bahasa yang pasaran. Terakhir, ada organisasi isi, yaitu struktur logis yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup, yang jelas serta tidak melompat-lompat. Lanjut, metodologi penelitian, yang dimana saya mendapatkan data. Jenis data yang saya pakai adalah kuantitatif asosiatif. Ini berarti penelitian saya berbasis angka atau statistik untuk mencari hubungan asosiasi sebab akibat, bukan sekedar mendongeng atau kualitatif. Desain regresi linear sederhana. Ini adalah rumus statistik yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar si X mempengaruhi si Y. Cara untuk mengukur kemampuan mendengar dengan menyebar kuesioner dan untuk mengukur kemampuan bicara, saya tidak bisa pakai kuesioner, tapi memakai tes kinerja seperti praktek langsung atau presentasi yang dinilai. Teori input dan output. Teori ini terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara keterampilan mendengarkan terhadap kemampuan berbicara. Jadi landasan logikanya tuh, mengapa sih X bisa mempengaruhi Y? Mendengarkan adalah input utama bahasa. Logika input ke output itu, bayangkan otak manusia itu seperti komputer. Keterampilan mendengarkan adalah proses download data atau input, sedangkan keterampilan berbicara adalah proses display data atau output. Input yang baik memperkaya kosakata dan struktur kalimat. Nah, jika file yang didownload itu rusak
rusak, maka tampilan di layar juga akan error sehingga menjadi jelek. Pemahaman konteks yang baik menghasilkan respon output yang relevan dan logis. Mekanismenya dengan banyak mendengar, menyimak dosen atau ahli, mahasiswa secara tidak sadar mencuri kosakata baru dan meniru cara menyusun kalimat yang benar. Inilah yang membuat kemampuan bicara mereka meningkat. Hasil analisis data, ilustrasi data di sini, jadi kelompok mahasiswa yang nilai menyimaknya tinggi skornya 85. Ternyata saat dites berbicara nilainya juga bagus dengan skor 82. Sebaliknya mahasiswa yang nilai menyimaknya rendah dengan skor 45, lalu saat disuruh bicara di depan umum nilainya jeblok, yaitu 50. Kesimpulan data. Ini membuktikan bahwa kemampuan bicara tidak berdiri sendiri, tapi sangat bergantung pada kemampuan mendengar. Kesimpulannya, keterampilan mendengarkan merupakan fondasi utama. Peningkatan kemampuan menyimak secara otomatis akan memperbaiki penguasaan kosakata, struktur bahasa, dan kepercayaan diri mahasiswa dalam berbicara. Mendengarkan adalah fondasi. Kamu tidak bisa membangun rumah yang tinggi tanpa fondasi yang kuat, atau kamu tidak bisa berbicara yang baik tanpa mendengarkan yang jelas. Jadi, meningkatkan kemampuan menyimak memberikan efek domino. Dari kamu mendengarkan, kosakata bertambah, bisa menjadi struktur bahasa yang membaik, lalu membuat rasa percaya diri saat berbicara meningkat. Slide terakhir adalah saran dan rekomendasi. Untuk mahasiswa, menurut saya stop pasif, lakukan active listening. Saat dengar podcast atau dosen, analisis isinya, catat istilah barunya, lalu coba pakai istilah itu saat bicara. Untuk dosen, jangan cuma suruh mahasiswa presentasi. Buat metode di mana mahasiswa harus merangkum omongan temannya dulu baru boleh bicara. Ini akan bisa memaksa mereka menyimak. Terakhir, untuk kampus, seperti menyediakan lab bahasa, mahasiswa butuh tempat untuk melatih telinga atau listening section dan melatih lidah atau speaking section. Berakhir sudah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Terima kasih.